Yang terjadi adalah ayo ikhtiar maksimal, tapi tawakalnya juga harus pol, mentok bahasa Jawa. Makanya pesan Nabi Ibrahim itu ya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha bis-sama tu'ti kullaha kullahin bi'idni rabbiha. Selalu di situ bi'idni rabbiha, nanti dalam banyak kisah. Jadi kita nggak boleh melepaskan ini batang dari akar, karena sesungguhnya akar inilah yang akan menumbuhkan batang menumbuhkan ranting dahan dan buah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillah senang sekali bisa kembali menemani para pendengar sekalian dalam podcast series yang diselenggarakan oleh Center for Integrative Science and Islamic Civilization Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, disingkat CISIK. Dan pada momentum podcast series ilmu pengetahuan dan integrasi Al-Quran ini, tema yang akan kita diskusikan adalah bicara tentang paradigma sehat yang menggabungkan berbagai lensa keilmuan. Dan alhamdulillah di hadapan kita, di hadapan saya sudah hadir pembicara dan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau Al-Ustadz Dr. Sagiran SPB KKLMKes. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya Ustadz ya. Amin. Terlebih sebagai seorang praktisi kesehatan harus selalu sehat, karena harus ikut merawat ya dan mengikhtiarkan kesembuhan bagi para pasien. Baik Ustadz, saya lebih senang menyapa dengan Ustadz ini karena di jamaah di Bantul misalnya kami lebih dekat dengan sebutan Ustadz ya. Tapi kalau nyebut dokter ada ijazahnya. Oh gitu ya. Asli. Dan asli Ustadz ya. Baik Ustadz, bicara tentang paradigma sehat, insya Allah 30-40 menit kita akan mendiskusikan tentang tema ini yang kemudian kita integrasikan dengan ilmu, baik itu ilmu pengetahuan, sains, dan Al-Quran. Nah, pertanyaan paling mendasar Ustadz tentang sehat ini. Dalam pandangan Al-Ustadz, ketika seseorang bicara sehat, makna sehat di sini apakah hanya sebatas fisik, jisim atau jasad, atau sehat dengan unsur-unsur yang lain? Ya. Kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di forum podcast ini, dan saya sangat senang karena tema ini sejatinya tema yang memang harus digeluti oleh seluruh ilmuwan, dan kemudian membahasakan secara publik, secara awam. Maka ada istilah ilmiah populer gitu. Ilmiah. Nah, dari bidang kesehatan saya sudah lama ya melakukan penelitian, ya, baik itu sifatnya pengamatan sederhana maupun betul-betul riset gitu, dan beberapa sudah saya tulis menjadi buku. Ini benar-benar kami persembahkan kepada publik agar kita ini ya menduduki level tertinggi sebagai hamba Allah. Oke Ustadz, kalau bicara kesehatan, kan kita punya organ tubuh, sehingga WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia pada awalnya di tahun-tahun 90-an ke sana
itu hanya mengatakan sehat adalah berfungsinya semua organ tubuh secara normal, hanya begitu. Hanya unsur fisik Ustaz ya? Iya. Iya. Kemudian di tahun 2000-an sekian itu mulai direvisi. Ada bahasa ada bahasa psikologi, mental, bahkan masuk spiritual. Iya. Makanya kemudian di tahun-tahun itu terkenal gerakan kesehatan holistik. Holistik. Nah, jadi yang menyeluruh gitu. Kalau di bahasa perkuliahan pendekatan bio, psiko, sosio, cultural, and spiritual. Nah, jadi komplit nih. Ini semua komponen dari sehat itu sendiri Iya, Ustaz ya? Iya, demikian. iya. Nah, pendengar yang dimanapun berada senantiasa dirahmati oleh Allah, ini menarik karena tadi disampaikan bahwa unsur sehat itu tidak hanya pada jasad saja, fisik saja. Dan ya menariknya adalah bahwa Al-Quran juga menyebut hal demikian Ustaz ya. Bahwa Al-Quran menyebutkan orang sehat jasad tapi juga memiliki qalb tadi. Memiliki akal, ada akal salim, artinya akal yang sehat, artinya ada juga yang akal yang sakit, qalbun salim juga, dan lain-lain sebagainya. Nah, berarti ini adalah landasan spiritual kita dalam memandang kesehatan dengan pendekatan holistik tadi itu ya. Ada tadi biologi, kemudian psikologi, kemudian di sana juga ada culture, bahkan ada spiritualitas. Baik, Ustaz. Nah, dalam konteks kesehatan modern, Ustaz, kita mengenal istilah pendekatan tadi holistic health, yang biologi, psikologi, sosial, bahkan spiritual. Nah, apakah pandangan ini atau pendekatan ini sejalan dengan cara Al-Quran memandang manusia, Ustaz? Ya, kita tahu bahwa lahirnya ilmu pengetahuan yang kemudian saat ini disebut modern ya. Padahal saya sudah berpikir postmodernisme. Itu kan lahirnya maaf sekali. Itu dari pendekatan sekuler. Jadi para ilmuwan yang mempublikasikan temuan-temuan risetnya itu ya, kalau bahasa, maaf ini saya pakai untuk contoh ya, kalau bahasa pohon itu dicabut dari akarnya. Terus ini loh, dia lupa akar itu menghunjam ke tanah. Dan justru itu adalah sumber kehidupan. Yes, makanya muncullah ilmu pengetahuan yang sifatnya sekuleristik. Contoh yang sehari-hari terjadi, seseorang mengatakan, kamu kalau tidak minum antibiotik, nanti kumannya berkembang, menyebar, kamu bisa koma, sepsis, meninggal. Ya hanya sependek itu gitu. Kamu kalau makanannya kurang bergizi, nanti jadi kurang gizi, daya tahan lemah. Ya hanya sependek itu. Ini menarik ini Ustaz. Jadi kadangkala ada orang yang kelihatan sehat fisiknya saja, tapi unsur-unsur yang lain tidak memenuhi yang disebut dengan sehat. Oke, monggo Ustaz. Baik, dan menariknya adalah bahwa Al-Quran memandang manusia itu secara holistik tadi. Tidak hanya secara fisik, tapi juga ada unsur-unsur lain yang harus berjalan beriringan secara simultan kesehatannya. Nah, selanjutnya masih bicara tentang bagaimana Al-Quran melihat manusia ini. Di dalam Al-Quran kan ada satu ayat yang sangat populer, kadangkala dipublish di rumah sakit Islam, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza maridtu wa huwa yashfini. Nah, sebagian masyarakat awam kita masih memandang bahwa dia tidak perlu ilmu medis. Kalau sakit, tidak usah datang ke dokter misalnya. Karena kenapa? Sakit dari Allah, sembuhnya juga dari Allah. Nih, bagaimana pandangan Ustadz memahami ayat ini tanpa menafikan? Baik, kita memberikan
pencerahan terhadap masyarakat awam tentang pentingnya sebuah perkembangan ilmu medis ini. Ya, baik. Yang pertama, kita merekonstruksi dulu per definisi. Contoh, anatomi. Itu kan ilmu dasarnya kedokteran ya. Di buku-buku kedokteran disebut adalah ilmu urai tubuh. Jadi kalau tubuh ini dibedah gitu, maka kulit dibedah ketemu otot, otot dibedah lagi ketemu saraf, saraf tulang, bahkan tulang dibedah jadi sum-sum tulang. Tetapi secara konsep Islam harus ditambahi dengan ilmu susunan tubuh dan bagaimana perintah Allah terhadap tubuh. Jadi perdefinisinya udah beda banget. Sehingga nanti kalau al-ilmu al-ilaj ya tentang penyembuhan, kalau tadi kan kuman, antibiotik, ya toh, kurang gizi, suplemen, itu ya. Terus di mana Allah? Gitu loh. Ini akan jadi masalah. Nah, karena visi perkembangan yang sini itu melesat, gitu, maka ada antitesanya. Antitesanya apa? Yang sisi sini mengatakan itu sekuler. Nggak usah kayak itu, kayak gini saja. Ini antitesa yang juga bermasalah. Iya. Padahal maunya Islam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Titik tengahnya ada di mana? Harus seimbang Ustaz ya. Iya, makanya yang terjadi adalah ayo ikhtiar maksimal, tapi tawakalnya juga harus pol, mentok bahasa Jawa. Itu. Lah ini orang tawakal tok, nggak ada ikhtiar. Gimana? Sementara yang ini sering kalimat-kalimatnya bunyinya begini, Dok, tolong kasih resep obat yang paling mahal. Fine. Obat bisa dibeli, tapi kesembuhan milik. Nah, di sini kebalikannya. Udahlah gini aja, ntar kalau sembuh juga sembuh. Ya kan tetap harus ada asbab. Kewajiban kita menjalani itu. Kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi ada keseimbangan antara ilmu dan iman di sana Ustaz ya. Artinya bisa dikatakan bahwa ilmu kesehatan ini bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia. Tetap tadi poinnya adalah dalam kesembuhan itu milik Allah, namun manusia berikhtiar untuk menjejaki kesembuhan itu dengan cara berobat nih. Sementara Al-Quran juga menjaga agar manusia ini jangan terjebak ya pada kesombongan ilmiah tadi, bahwa pokoknya sekularisasi tadi ilmu pengetahuan hanya dilihat lewat fisik. Kalau sakit berobat tanpa ada nilai sisi agamanya. Baik Ustaz. Nah, kita tarik ini ke dalam diskusi Muhammadiyah nih Ustaz ya. Karena kalau kita lihat dalam konteks Muhammadiyah ini kan terkenal sebagai gerakan Islam yang baseline-nya itu juga berada pada titik schooling, feeding, dan healing. Nah, healing, pada posisi healing ini kita lihat banyak sekali klinik-klinik Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah. Nah, bagaimana nilai Islam berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah ini tercermin dalam Muhammadiyah dalam memandang kesehatan? Ya. Alhamdulillah kita berada di lingkungan yang para tokohnya itu udah tercerahkan sejak awalnya. Coba ingat sirah ya, ketika seorang sahabat Nabi datang ke masjid dan membiarkan ontanya, Nabi kan nyalahkan itu sahabat, diikat dulu dan lalu tawakal.
Jadi semuanya selalu ada unsur ikhtiar dan selalu ada unsur tawakal. Nah, di Muhammadiyah itu rupanya memang sudah menjadi tradisi. Kita lihat sejak awal-awal berdirinya Muhammadiyah, kan gerakan pembersihan atau pemurnian akidah itu menjadi aras utama ya dari pergerakan itu. Ya mungkin terkenal istilah TBC ya. Ya ini tahayul, bid'ah dan khurafat. Di era-era awal Muhammadiyah, betapa di dunia penyembuhan, di dunia kesehatan itu sangat kental ini tahayul, bid'ah, khurafat. Bahkan dalam bentuk penyembuhan ya, dalam masalah penyembuhan. Belum bentuk penyembuhannya, memahami sehat sakitnya saja sudah tahayulnya banyak. Dulu mana berani orang sunatan anaknya di bulan Suro. Itu secara konsep udah salah banget. Dan saya juga nggak dulu ya, sekarang ini pun ada orang yang memahami bahwa kalau Suro itu tidak boleh nyunatkan anak. Ya Allah, padahal anaknya kesakitan, infeksi, nggak bisa buang air kecil. Ya nggak ada cara lain lah. Masih ada yang dan ya semacam-macam lah dialognya itu. Sampai begitu ketakutannya untuk keluar dari pungkungan tahayul tadi itu. Nah ini harus dirombak. Lalu Muhammadiyah bangun fasilitas. Kemudian Muhammadiyah bergerak dan ada di garda depan untuk ini. Ya, misalnya mengatakan, oh ini sakit gara-gara melewati pohon apa, batu apa, dan seterusnya. Jadi konsep itu dibangun ya sebagai tajdid ya, sebagai cara baru memahami. Baru kemudian perilaku berobatnya, perilaku penyembuhannya pun dibenarkan. Karena zaman dulu mungkin ya masih menggunakan misalnya darah ayam yang disembelih, ayamnya berwarna putih. Semuanya putih atau kebalikannya, semuanya hitam tergantung penyakitnya, terus darahnya dari ilmu itu. Jadi accountability-nya sejak awal Muhammadiyah harus menegakkan itu. Kalau bahasa di syar'i kan mana dalilnya. Jadi dia melakukan kajian tahqiq ya di setiap tahap pengobatan misalnya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang secara syariat. Tadawau ya, wala tadawau bil haram. Baik. Dan akhirnya kita memahami juga bahwa Muhammadiyah ini bergerak di bidang kesehatan, tidak hanya membangun PKU yang banyak, klinik-klinik itu sebagai layanan medis saja semata, tapi juga di sana ada fasilitas wadah dakwah, wadah untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar serta misi kemanusiaan. Baik, Ustaz. Kembali ke persoalan gaya hidup modern tadi saja. Modern ini semakin, tapi kadangkala pemahaman kita terhadap modernisme ini sendiri juga masyarakat belum memahami itu. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan, serba cepat. Nah, penyakit juga tumbuh di mana-mana. Berita terbaru ada 200.000 pasien cuci darah aktif dan setiap tahun bertambah 60.000. Ini apa saran Ustadz, apa ajakan Ustadz terhadap masyarakat awam kita untuk menjaga kesehatan di era modern ini, lahir dan batin tadi? Ya, alhamdulillah di dalam Quran itu dikisahkan ya, juga dilengkapi dalam hadis-hadis sahih, dikisahkan
nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam contoh peri kehidupan manusia, dan itu bisa menjadi ibrah sampai di era modern ini. Contoh penyakit, dari penyakit yang ringan, ya, yang ringan itu ya sekedar mungkin panas, sekedar mungkin bisulan, itu sudah ada contohnya kok. Iya. Sampai yang kusta, ya, Nabi Ayub yang lepra, yang sampai membusuk dagingnya setiap hari itu, ada yang jatuh dan baunya menyengat di seluruh kampung sampai diusir dan seterusnya. Apa inti dari peristiwa yang dialami itu? Nabi Ayub bersabda, "Inni masaniyad-dur wa anta arhamur rahim." Jadi penyakit seberat apapun, kita yakin bahwa ini Allah yang kasih. Nah, sementara kita di dunia modern, maaf ini, ya ini kepada sejawat saya para dokter yang mungkin belum cukup mengkaji ilmu-ilmu Islam dan diterapkan dengan berani dan bahkan kadang dengan sikapnya yang ini tinggal usia berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa dan seterusnya. Ini kalau diobati ini nanti bisa begini. Jadi tadi itu pertanyaan saya, Allah di mana? Enggak pernah dihadir. Makanya pesan Nabi Ibrahim itu ya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha bis-sama tu'ti'u kullaha kullahin bi'idni rabbiha. Selalu di situ bi'idni rabbiha, nanti dalam banyak kisah. Jadi kita nggak boleh melepaskan ini batang dari akar, karena sesungguhnya akar inilah yang akan menumbuhkan batang menumbuhkan ranting, dahan, dan buah. Nah dari sini Ustadz, saya mencatat ya, hari-hari saya mencatat, orang yang keimanannya bagus, itu sakit separah apapun, itu. Tetapi sebaliknya, orang yang imannya kayaknya ringan, tapi makanya saya membedakan Ustadz, ada dua istilah, sickness and suffering. Sickness. Ya, coba di dunia modern sickness akan diukur dengan apalah istilahnya parameter objektif. Misalnya kadar ininya tingginya berlipat berapa, kadar ininya anjlok, drop, apa segala macam lah diukur, semuanya ada angka. Parah. Misalnya tensi 200, parah. Nah, misalnya gitu. HP drop 4, parah. Tapi suffering ini nggak ada ukuran. Ya kalaupun ada itu subjektif. Kembali ke kualitas masing-masing saja dalam memahami. Nah kadang-kadang ini nggak sinkron. Tadi itu yang ininya parah. Yang ini masih bagus, tapi orangnya. Nah, jadi sakit itu berbeda dengan menderita. Dan hanya orang-orang yang kembali mengimplementasikan, menginternalisasikan keimanan dalam kehidupan dia sehari-hari, apalagi di kala sakit, itu nyata banget. Saya sering mengobati dengan kadar obat yang ya sangat minimal, sudah ngefek. Baliknya yang tadi di dosisnya ditambah. Jadi question mark-nya ini jawabnya apa coba? Kalau bukan karena kasih sayang, Allah kasih, Allah belum kasih. Oke, baik. Itu terjadi saat orang sedang sakit Ustaz. Ya. Tapi
saat dia menjalani hidup dalam kondisi sehat hari-hari ini yang banyak disoroti adalah bagaimana pola kehidupan. Yes. Pola kehidupan apa yang baik di zaman modern ini supaya penyakit-penyakit yang sangat banyak itu bisa kita antisipasi, gunanya ya untuk beribadah, untuk menjalani kehidupan. Sekarang makanan-makanan penuh dengan ya let's say gula yang tinggi misalnya. Orang mager hari-hari ini untuk berolahraga fisik dan lain-lain. Ini pesan-pesan Ya. apa yang bisa diberikan? Bismillah. Ya, saya mau kasih contoh ya. Buku yang pertama kali saya tulis itu judulnya ini. Mukjizat Gerakan. Ketika buku ini saya tulis, beberapa orang berkomentar miring. Mukjizat kan milik Nabi. Berani-beraninya situ memunculkan istilah seperti ini. Nah, saya jawab, ada di dalamnya jawabannya. Ijazul ilmi. Ijaz. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa menjadi mukjizat dalam arti mematahkan argumen orang yang ingin melawan kebenaran. Makanya di buku ini saya tulis, saya betul-betul riset kalau ini. Saya menulis dengan dasar penelitian. Bagaimana ketika sholat ini dilakukan dengan benar? Kalau diibaratkan mesin, ini adalah servis rutin. Iya. Maka pertanyaan antum tadi, Ustaz, ayo sholatnya dibenar. Dengan gerakannya yang benar, posisi yang benar, doanya yang benar, tumakninahnya yang komplit. Karena ini servis rutin. Bahkan orang sakit, Ustadz pernah sakit dan dapat resep dari dokter sehari minum berapa kali? 3 kali biasanya, ada yang sekali, ada yang 2 kali. Sholat 5 kali. Iya. Nah, selesai ya, silahkan nanti dibaca, pembaca pasti akan menemukan sisi-sisi, oh iya. Nah, selesai buku ini Ustaz, saya kemudian termenung di Miftahus Shalah At-Tuhur. Keluarlah buku kedua. Ya. Justru tuhurnya ini keluar belakangan karena bentar, iya ya. Akhirnya saya telitilah. Ya, berwudu itu secara medis. Baik dari lokasi anggota badan yang dibasuh, berapa kali pembasuhan, bagaimana cara membasuh. Teliti. Artinya kebersihan ini bagian pintu dari kesehatan. Yes. Itulah kira-kira. Dan wudu tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana kita bersih secara lahir saja, ya, tapi bersih secara batin juga. Makanya. Ya. Coba selalu di akhir wudu kan kita menadah tangan. Ya. Ekor doanya adalah waja'ana liminal mutatahirin. Bersih lahir batin. Terus Ustadz gini. Saya sebagai dokter suka apa ya? Ya ini joke ya. Ya silakan kalau nanti para pemirsa menggunakan tapi untuk tujuan baik. Jadi gini. Pernah ya saya lupa dia itu muslim apa non muslim. Kalau non muslim ya mungkin ya karena nggak tahu ya. Tapi kalau muslim kok ya kebangetan gitu. Gimana sih Islam itu ngerti nggak yang batalin wudu mana? Ya. Itu tahu tak? Tapi kenapa mesti basuh selalu begitu basuhnya? Iya. Ya kalau yang batalin itu ya itu aja gitu. Pertanyaan awam yang juga masih terjadi hari ini saja. Keluar pintu depan belakang yang dibasuh aja tangan. Terus saya gini. Ente pernah sakit nggak? Oh pernah. Sakit apa? Waktu itu sakit diare. Terus ente disontek? Iya. Sonteknya di mana? Bukan posisi yang sakit. Terus ente pernah sakit mata? Iya pernah. Sonteknya di mana? Mau disuntik matamu ya. Logik ini. Baru. Iya. Jadi gitu.
Ini hal-hal yang nah memang. Terus ini di buku ini yang paling wow saya temukan dan kayaknya memang belum pernah ditemukan di tulisan-tulisan lain. Jadi gini, kita berwudu, ini yang saya baca kitab Bulughul Maram ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berwudu itu pertama kan membasuh tangan ya. Kemudian berkumur. Berkumur itu matwat itu istinsak dan istinsar. Satu perbuatan. Dilanjutkan dengan wajah dulu. Kemudian ini sampai siku. Terus mengusap kepala itu dari depan ke belakang, balik ke depan lagi, langsung masuk telinga. Satu kali. Ya. Kemudian terakhirnya basuh kaki. Kaki bukan sampai lutut loh ya, betul ya? Cuma sampai mata kaki. Nah, saya iseng dalam arti baik. Apa ya? Begini. Saya masih ada bukunya dulu di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada. Netter pengarangnya itu. Jadi jumlah ruas tulang manusia itu ketika dia menjelang lahir itu jumlahnya 250. Ketika dewasa ada tambahan 4, jadi 254. Nah, jumlah itu ternyata menjadi angka dari jumlah hari dalam 1 tahun Hijriah, tahun Islam. Nah, saya kemudian isengnya itu begini, telapak tangan ini tulangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ini 4, kalau ini cuma 3. Terus di pergelangan tangannya ada 8 tulang. Ini saya jumlah. Karena karena tangan itu kanan kiri, saya kalikan 2. Karena dibasuhnya 3 kali, saya kalikan 3. Bisa dipahami? Ini tangan. Kemudian ini rongga mulut. Kemudian ini kepala. Yang kepala cuma saya kalikan. Kemudian ini lengan. Saya kalikan 3 kali dan 2 kali karena kanan kiri. Kaki juga begitu. Ustaz. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka. Jumlah kaki dengan 254. Terus dengan jumlah tulang seluruh tubuh. Jadi saya katakan, yakin, hakul yakin bahwa kelihatannya berwudu itu seperti itu, tapi tulang seluruh. Oke, Masya Allah. Ini fun fact banget ini. Itu makanya salah satu asar, kalau saya tidak salah, dari Ali ibn Abi Thalib, humma yauman kafaratu sanatin. Kalau kamu ditimpa humma itu yakni demam menggigil gitu, 1 hari itu jadi kafaroh untuk 1 tahun karena cuma tulang itu. Ya. Ayo ini disebar. Ayo. Berarti tadi bagaimana masyarakat Islam itu, masyarakat umum itu kembali dulu dalam memaknai agama ini, dengan cara itu juga sehat itu akan mengiringi kehidupan. Saya sedih lihat orang wudu asal-asalan. Ingatlah ya, wudu itu adalah tangan kita yang basah air dan mengusap anggota wudu, betul? Bukan asal basah. Tangannya nonjok-nonjok air saja. Kakinya nendang. Kakinya nendang. Istinsanya cuman. Ayo. Jadi bagi orang yang sehat, ingatlah ya. Ini ingat pesan saya di buku, entah sudah ada entah belum. Ingat ya. Tubuh kita adalah amanah. Dan menjaga kesehatan itu adalah ibadah.
Ini ya bukunya saja, berwudu Iya, menjelaskan ini juga medis, ya. ini. Maka itulah mungkin maknanya kenapa Nabi mengatakan fa ahsanal wudu'a man tawadda fa Iya, betul. Bahkan sampai asbighul wudu wa khalil bainal asabi. Ini wa khalil ini tekstual itu. Perintahnya itu tekstual. Wa khalil baina asabi. Jadi mencela-celai ini penting. Nah, di sana tadi ada perhitungan rongga dari tulang-tulang tadi itu. Masya Allah ini, Ustaz. Kalau kita mendalami ilmu kesehatan ini, kita bertemu dengan Islam yang dari awal, dari 14 abad yang lalu memberi kita basic sederhana. Saya ini masih cukup waktu enggak? Saya belum menjelaskan buku yang ini spektakuler juga. Sehat gaya Ros. Ya, kalau ini agak tendensius. Waktu itu ada buku yang judulnya sesuatu judul, yang itu konotasi nama seseorang gitu. Terus saya nggak mau lah untuk sehat kok mengikuti seseorang. Nah, akhirnya saya bikin judul Sehat Gaya Rasul. Singkatannya apa, Ustaz? SG. Yang nulis siapa, Ustaz? Oh iya. Terus saya bilang, mau sehat jangan ikuti orang itu, tapi ngikuti siapa? Rasul. Jangan sakiran ya. Wah, ini lengkap sudah. Sehat, tetap sehat untuk ini. Orang yang sedang terkena ini kembali lagi ke sini. Kalau ini terus terang ini konsep tentang bagaimana puasa itu menyehatkan. Puasa menyehatkan. Di tengah tasik. Di tengah gempuran manusia yang hari ini makan saja tadi. Ya. Orang sudah lupa dengan dua prinsip makan, halal dan thayyib. Mungkin halal masih agak pada dijaga, sebagian orang masih sangat respect. Tapi thayyib belum tentu. Tadi Ustaz. Iya betul kok. Makanan minuman yang hari ini entah mengandung apa dan apa saja ya. Nah ini terima kasih Ustaz ini. Luar biasa banyak sekali insight baru yang kita dapatkan dengan menggali lebih dalam pemahaman terhadap Islam ini ternyata bisa menyehatkan kita. Di samping kita melakukan ikhtiar seperti berolahraga, berkegiatan fisik, makan, minum. Ternyata perintah-perintah agama kita ini ketika kita kerjakan itu bisa menyehatkan, Ustaz ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz dari perbincangan ini. Kami meminta sekali lagi closing statement. Harapan dan apa yang harus dilakukan oleh CISIK ya dalam menjembatani ilmu pengetahuan di bidang medis dengan integrasinya dengan apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, public awareness. Semua pihak harus sadar dulu bahwa alam dunia dan kehidupan ini bukan kebetulan, tapi ada maunya Allah. Ya, makanya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka. Yang kedua, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu kadzibin. Kita harus neliti dan sudah usahakan kalau kita itu nggak mau perhatikan Quran. Itu. Dan jangan pernah coba-coba untuk membuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Zaharal fasad, ya toh? Bil bahri wal bahr. Ngeri. Nah, dan kerusakan yang dibuat oleh orang menggunakan unsur-unsur non fisik sekarang ini juga. Saya juga punya kasus Supiati manusia paku ini korban sakit keluar 2000 paku. Nah, besok kalau ada waktu saya jelaskan kenapa. Nah, ini juga katanya ini dunia modern, tapi juga jahiliyahnya masih banyak. Iya, betul. Nah, yang terakhir Ustaz, karena kafahnya Islam ini, tetap kita harus tahu bahwa
akhir kehidupan itu suatu yang keniscayaan dan harus jangan sampai yang dokter dan tenaga kesehatan merasa gagal dalam berusaha. Jangan sampai yang pasien atau keluarga juga merasa percuma berobat, percuma. Nah, itu dua-duanya kan Public awareness tadi. ya, kita punya konsep husnul khotimah care. Orang-orang yang sudah mendekati ajal harus disiapkan dengan baik karena dia tentu saat terakhir kita mengantar ke pintu gerbang menghadap ilahi. Ini juga sering dilupakan. Bahkan orang sakit parah malah dibilang bawa pulang aja. Atau keluarganya juga percuma berobat. Jadi keholistikan Al-Quran ini jadi keholistikan alam, dan alam makrokosmos itu ada di alam raya, mikrokosmos itu ada di dalam tubuh kita. Makanya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Persoalannya tinggal kita mau ada di pihak yang mana. Mau ke jalan yang benar itu dan melanjutkan perjalanan, atau kita menjadi sekedar penonton, atau alih-alih na'udzubillah kita berlawanan arus dengan ilmu Al-Quran, ilmu kebenaran hak. Demikian Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Kita mendapatkan banyak sekali pencerahan, termasuk fun fact terhadap bagaimana kita memahami Al-Quran dan menjalankan perintah-perintahnya ternyata berdampak pada kesehatan kita, tidak hanya fisik tapi juga batin kita. Dari pembicaraan ini juga kita mengetahui bahwa paradigma sehat yang dijelaskan oleh Islam bukan hanya urusan medis, karena ada keseimbangan hidup antara tubuh, pikiran, hati. Yang paling penting ini adalah bagaimana menyeimbangkan semua ini. Dan kita menemukan pada satu titik temu bahwa ilmu Al-Quran dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan, justru bisa saling menguatkan tadi. Ya. Terima kasih. Sampailah kita kepada penghujung dari podcast Integrasi Ilmu Center for Integrative Science and Islamic Civilization, CISIK UMY bersama Al-Ustadz Dr. Sagiran, SPB KKLMKes. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan istek-istek baru, pemahaman baru, dan kita bisa bertemu kembali pada sesi-sesi podcast lainnya, Ustaz. Terima kasih sekali lagi, Ustaz. Sama-sama. Tutup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.